persen itu hasilnya pasti per 100 ya. Misalnya 2% itu sama dengan 2 per 100. 5% itu sama dengan 5 per 100. Kemudian 20%. 20% sama dengan 20 per 100. Jadi seperti ini ya. Dan di sini tetap kita sederhanakan bila itu bisa disederhanakan. Kalau ini jadinya 1 per 50. Tahu kan dari mana ini? Oke, caranya itu dengan cara kita bagi. Ini dibagi 2, ini dibagi 2 juga, jadi harus sama. Kemudian 5 per 100 ini dibagi 5, bagi 5, hasilnya 1 per 20. Kemudian yang 20 per 100 ini kita bagi 20 langsung, ini bisa ini. Bagi 20, bagi 20. Jadinya 1 per 5. Nih, untuk persen menjadi pecahan. Terus bagaimana kita merubah ke desimal? Kalau desimal kita tidak perlu menyederhanakan. Jadi misalnya ini ya, persen ya. 2% kita rubah menjadi ke desimal, jadinya kita lihat kuncinya itu ada di 2 per 100. Jadi di sini kita lihat per 100. 100 itu kan nolnya ada 2. Jadi kita hitung 1, 2, koma. Jadi 0,02. Kemudian 5%. Kuncinya ada di 5 per 100. Kita rubah menjadi desimal. Tulis 5, 100 nolnya 2, 1, 2, koma. Jadi seperti ini. Terus yang terakhir di sini 20 per 100. Kita tulis 20, nolnya 100-nya ada 20, 100 nolnya ada 2, 1, 2, koma. Jadi 0,20 atau bisa kita tulis 0,2 karena 0 di belakang sendiri itu tidak ada nilainya ya. Terus bagaimana kalau itu pecahan menjadi persen? Nah, pecahan menjadi persen juga gampang. Pecahan menjadi persen itu pasti pecahan menjadi persen pasti penyebutnya itu bisa dirubah menjadi per 100 ya. Contohnya 1 per 5. 1 per 5 kita rubah menjadi persen. Kuncinya kita rubah dahulu menjadi per 100. Caranya bagaimana? Sama seperti kemarin. 100 dibagi 5, 20. 20 kali 1, 20. Jadi 1 per 5 itu adalah 20%. Contoh lagi, 2 per 10. 2 per 10 kita jadikan persen. Kuncinya juga sama, kita jadikan per 100 dahulu. 100 bagi 10, 10. 10 kali 2, 20. Jadi 2 per 10 itu 20%. Tuh Pak, sama? Ya memang sama, karena 1 per 5 itu sederhananya dari 2 per 10. Contoh lagi, 5 per 25. Oke, kita jadikan per 100 dahulu. Caranya sama, 100 bagi 25, 4. 4 kali 5, 20. Hasilnya 20% juga. Sama. Ya. Jadi di sini kuncinya itu kita jadikan per 100. Ya. Terus bagaimana bila itu ternyata desimal? Nah, desimal juga malah lebih gampang lagi. Desimal contohnya 0,5. Kita jadikan persen. Di sini langkahnya kita rubah dahulu menjadi pecahan, yaitu menjadi 5 per 10. Kemudian kita rubah menjadi per 100 ya. Per 100 caranya 100 bagi 10, 10. 10 kali 5, 50 sama dengan 50%. Jadi langkahnya memang lebih panjang, tetapi bila teman-teman paham konsepnya pasti akan melihat gampang sekali desimal ke persen ya. Contoh lagi 2,5 kita jadikan persen. Kita tulis
25/10 sama dengan, kita jadikan per 100. 100 bagi 10, 10 kali 25, 250. Jadi 250%. Terus contoh terakhir, karena ini gampang, 0,7. Kita tulis 7/10. Kemudian kita rubah menjadi per 100. 100 dibagi 10, 10 kali 7, 70. Jadi 70%. Oke, gampang sekali. Jadi intinya itu di sini ada perubahan menjadi persen. Persen menjadi desimal, bisa menjadi pecahan, dan pecahan ini bisa disederhana. Dan juga di sini bisa menjadi pecahan campuran. Dan di sini bisa menjadi pecahan campuran. Wah, tulisannya bagus ini ya. Udah itu pokoknya campuran ya. Jadi di bab ini kita itu berkecimpung dengan pecahan, desimal, persen, dan juga di bulat. Jadi kita belajarnya itu tentang pecahan ya. Jadi kita di sini di bab ini tuh kita belajar tentang pecahan, kemudian desimal, lalu persen. Jadi cuma muter-muter di situ saja. Jadi di sini dasarnya teman-teman tuh harus sudah bisa perkalian dan pembagian. Tidak harus hafal. Yang penting tahu atau paham bagaimana perkalian dan pembagian. Minimal perkalian atau pembagian 0 sampai 10 atau 0 sampai 100 itu ya. Jadi teman-teman bagi yang masih belum paham atau belum bisa perkalian atau pembagian, wajib belajar, berusaha untuk bisa ya. Oke, terima kasih.